Maksimumkan nilai Z sama dengan 8x1 plus 6x2. Fungsi pembatas. 4x1 plus 2x2 kurang dari sama dengan 60. Fungsi pembatas yang kedua, 2x1 plus 4x2 kurang dari sama dengan 48. Nilai x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Hal yang pertama harus dilakukan adalah penambahan variabel slug di setiap fungsinya ini. Yang pertama, fungsi tujuan, di mana nilai Z sama dengan 8x1 plus 6x2 plus 0s1 plus 0s2. Kenapa cuma ada S1 sama S2? Ini didapatkan dari di sini karena cuma ada 2 persamaan, makanya cuma sampai S2 saja. Lanjut ke fungsi pembatas. Fungsi pembatas yang pertama sama dengan 4x1 plus 2x2 plus S1 plus 0s2 sama dengan 60. Kenapa dia S1-nya sama dengan kenapa S2-nya sama dengan 0? Karena di sini kita di persamaan 1 yang dipakai cuma S1-nya saja. Terus lanjut di persamaan kedua, 2x1 plus 4x2 plus 0s1 plus S2 sama dengan 48. Nah, S2-nya di sini yang nggak ada nolnya karena dia di persamaan kedua. Kalau dia ada 3 persamaan, otomatis dia menghasilkan S3-nya yang positif, yang 1, sementara S1, S2-nya sama dengan 0. Setelah itu, kita akan menentukan tabel simpleknya. Tabel. Tabel simplek. Ini hal yang pertama akan kita buat. Yang pertama, di sini kita tulis CJ, di bawah CJ itu ada V variabelnya. Terus S1, S2, ZJ sama CJ min ZJ. Terus di samping sederet sama variabel P ini ada dalam kurung CB min I. Di bagian sebelah variabel ini masih sederet ini, kita tulis variabel apa saja yang ada di sini. Ada mulai dari X1, X2, S1, S2, DI. DI ini adalah nilai sama dengannya yang ini. Terus sebelah sini ada namanya theta. Theta yang dimaksud itu adalah theta yang seperti ini. Karena tidak tahu dia di mana tempatnya, jadi saya tulis theta saja. Theta. Sekarang kita akan mengisi setiap variabel-variabel yang masih kosong ini. Karena di sini masih step pertama, kita hanya memasukkan nilai yang sudah ada di atas ini. Di bagian CJ ini, kita masukkan semua yang ada di fungsi tujuan. 8, 6, 0, dan 0. Sementara di bagian S1 ini, kita masukkan fungsi pembatas di bagian pertama. 4, 2, 1, 0. Dan BI-nya adalah 60. Di S2 ini, kita masukkan bagian pembatas yang kedua. 2, 4, 0, 1, dan 48. Tetanya dikosongkan terlebih dahulu, kita akan akan memasukkan nilai CB ini yang pertama. Karena dia masih di bagian pertama, otomatis CB di bagian S1 itu sama dengan 0, dan CB bagian S2 itu juga sama dengan 0. Sekarang kita akan menghitung nilai ZJ-nya ini. ZJ
Kembalikan dulu set. Set J itu didapatkan dari set J sama dengan CB, karena di sini ada dua CB, yaitu CB S1 sama CB S2, otomatis CB kali S1 plus CB kali S2. Kalau di sini ada S-nya, banyak S-nya 3, 4, 5, otomatis CB kali S1 kali S2 plus CB kali S3 plus CB kali S4, dan seterusnya sampai CB sama dengan NS. Nah, sini karena 2 cuma CB-nya, otomatis kita cuma pakai 2 aja. Nah, kita lihat di sini nilai CB-nya masih sama dengan 0. Kita lihat berapa banyak nol yang kita tulis, itu sebanyak persamaan yang ada di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis nolnya ada sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia bilang kan kali S1. Kita lihat nilai S1 yang pertama itu ada 4. Oke, di sini kita kali 4. Di bawahnya lagi. Bisa, lanjutin dah ya. Plus, kita lihat CB-nya yang di S2 itu sama dengan berapa? 0 kali nilai dari X1 di S2 yang pertama. Ini ada 2. Sama dengan hasilnya 4 kali 0, hasilnya 0 plus 0 sama dengan 0. Lanjut ke nilai X2-nya yang ini. Pertama, 0 kali 2 yang ini ditambah 0 kali 4 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. Lanjut ke yang ketiga. Kali S1-nya ini 1 plus 0 kali 0 kali 0 sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Lanjut ke S2-nya yang ini. 0 kali 0 plus 0 kali 1 sama dengan 0 plus 0 sama dengan 0. Begitu juga seterusnya dengan yang ini. 0 kali 60 plus 0 kali 48 sama dengan 0. Kita masukkan nilai set J-nya semua yang ini, menghasilkan 0, 0, 0, 0, 0. Atau bisa dibilang nilai set J awal itu pasti sama dengan 0. Selanjutnya kita akan menghitung nilai CJ min set J. Di sini udah jelas rumusnya itu adalah nilai dari CJ yang ini kurang dari nilai set J-nya yang ini. Kita tulis 8 kurang nih 0 sama dengan 8. Masuk ke yang kedua. 6 kurang 0 sama dengan 6. Masuk ke yang kedua. Itu 0 kurang 0 ini salah, kurang 0 sama dengan 0. Yang ini lagi 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai CJ min CJ. Sekarang kita masukkan ke sini. Udah 8, 6, 0, 0. Setelah itu,
kita akan menentukan baris yang menjadi baris barunya. Kita bisa melihat dari nilai CJ min CJ yang paling besar. Di sini yang paling besar adalah 8. Di sini kita blok dia menjadi warna kuning. Sekarang untuk menentukan baris yang ke sebelah sininya, sekarang kita menghitung nilai tetanya, di mana nilai teta itu didapatkan dari nilai BI yang ini bagi nilai yang jadi baris utamanya sesuai barisnya masing-masing. 60 bagi 4 sama dengan 15. 60 bagi 4 sama dengan 15. Di sini 48 bagi 2 sama dengan 24. Nah, dari ini kita bisa lihat yang mana nilai teta yang paling kecil itu yang akan menjadi titik potongnya. Yang paling kecil adalah 15. Sampai sini kita blok, kita ubah warnanya jadi warna abu.